Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Talent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 18 Mei 2022. Oke, sebelumnya selamat merayakan ya Hari Suci Waisak bagi teman-teman Buddhis yang merayakan, dan tentunya happy long weekend ya. Kemarin 3 hari libur, minggu depan hari Kamis libur, minggu depannya lagi hari Rabu ya kalau nggak salah. Jadi bulan Mei ini kayaknya banyak libur, so nyantai-nyantai aja. Oke, dan kita langsung aja ya tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja membahas market, dan masih sesuai skenario ya. Bagi kita penonton setia, ini teman-teman masih sesuai skenario. The Force ya, dia uji pas membal di hari apa itu? Libur di hari 12 ya. Di tanggal tanggal 13. Ya, tanggal 13 rebound pas nyentuh EMA ya, dan technical rebound. Karena dari kemarin memang kunciannya market hampir tidak pernah close di bawah moving average. Ya, biasanya cuma sehari dua hari habis itu membal. Nah, kalau ini terjadi, ada kemungkinan seperti yang udah kita bahas juga sebelumnya, bahwa saya market kita akan lebih ke arah konsolidasi. Ya, lebih arah konsolidasi di sekitar mungkin 6.500 hingga 6.750-an lah ya range-nya. Jadi ada kemungkinan market kita akan bergerak naik turun di range ini selama beberapa waktu ke depan. Oke, jadi kita nggak bicara besok market akan kemana, tapi yang harus kita tahu range-nya. Kecuali dia bisa breakout balik ke 6750-an ke atas, mungkin itu beda cerita. Tapi entah kenapa feeling saya mengatakan sih kayaknya akan lebih berat. Ya. Oke, dan tadi udah sempat uji 6.700-an di hari ini, di tanggal 17 hari Selasa. But ada kemungkinan besok akan konsolidasi lagi. Ya, which is bisa turun tipis atau naik tipis. Jadi saya rasa penurunannya udah cukup drastis. Tinggal ini market kita akan buat base dulu. Ya, nanti kedepannya kita baru lihat ya base supportnya arahnya kemana. So yang jelas asal di atas EMA 200 menurut saya itu bagus. Ya, rata-rata bursa Asia meskipun masih terpuruk juga ya sudah mulai mengalami sedikit angin segar. Ya, karena berita jeleknya udah keluar semua di minggu-minggu lalu. Jadi harusnya lebih stabil pergerakan kita. Minimal kita bisa dikasih nafas. Kayak gitu ya. Lalu langsung aja hari ini kita ada profit 1. Ya, memang kita intensitas lagi berkurang. Ya, hari ini ada profit 1. Ada satu emiten lagi, satu tick lagi nyentuh TP. Ya, satu lagi nyentuh TP, cuman kita belum catat. Ini ada PPGL. Ya, ini ada PPGL, kita rekom ya, lotnya untuk lot kecil Mei 12. Di sini ya, di Mei 12 kita rekom di jam 9.33. Jadi mostly semua hampir dapat seperti itu, dan hari ini lock Arab. Ya lumayan ya, dari 160-an ke 182, mungkin itu sekitar 10% lebih. Oke. Lalu juga ada kawalan-kawalan kita kayak ITMG, itu juga masih lanjut. Ya, lalu buat yang mau join VVIP dipersilakan. Masih harga promo gitu ya teman-teman, masih harga promo menjelang iOS. Untuk STHC kita udah kelar. Ya, thank you buat teman-teman 111 orang yang join. Kita kemarin juga udah ujian tertulis kayak gitu ya, dan nanti tinggal ujian wawancara aja. Ya, dan win rate ini kita belum update ya. Nanti kita akan update minggu depan sekalian. Ya, ini win rate kita di bulan April kemarin. Jadi buat yang mau join VVIP silakan, linknya ada di description video ini. Oke, lalu langsung aja kita bahas requestan ya, friend. Oke, friend. Overall closingan hari ini nggak terlalu jelek ya. Oke, dia kembali membuktikan dia bisa rebound di sekitar 70-an. Ya, rebound di sekitar 70-an nih. Memang angka sekitar 74-an ini angka sakral, teman-teman ya. Di angka 74 ini angka sakral, dia berhasil rebound. Tapi secara overall kita sepakat dia masih dalam fase konsolidasi. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat kuncinya ada di sekitar 81. Ya, maka market kita ini masih belum bisa nih breakout 81. Nah, kalau dia bisa stabil kembali di atas 81,
ya 8182 ya mungkin ada angin segar, dia potensi double bottom. Double bottom arahnya kemana? 90. Ya ini juga dari kemarin masih sulit ditembus. Ya ini adalah target-target resist yang mungkin terjadi. Ya ini yang harus teman-teman pantau untuk Fred. Sisanya kalau dia belum bisa tembus-tembus resist itu, saya rasa dia akan masuk ke konsolidasi. CMPP ya masih skip, belum ada momen, kemarin cuman cuan pendek aja, tapi memang posisinya ada di support yang lumayan ya. Let's see, kalau besok dia buat low baru lagi, maka besar kemungkinan dia mau tutup gap. Gapnya di berapa? Ada di sekitar 348 sampai 358. Ada gap. Dan kalau kita tarik, gap itu akan berpapasan dengan moving average 200, kurang lebih di sekitar 330-340. Jadi kalau sampai ini jebol, ya mungkin kita bisa coba tunggu di sini. Ya, tapi ada peluang juga besok bisa rebound. Cuman yang satu hal yang pasti, jangan kemakan FOMO ya. Di sini orang semuanya beritanya CMPP. Orang belinya banyak di sini. Akhirnya di sini nyangkut, yang bandar-bandar jualan banyak di sini. Nah, jadi jangan jatuh ke lubang yang sama dulu kayak MLPL, MPPA, semua juga sama. BABP ini yang bank-bank. Semua juga sama kayak BBYB beli di 2.900. Jadi Arto. So, saya rasa harus lebih berhati-hati. Ya, dan Anda harus pilih mentor yang enggak suka pom-pom gitu. Ya saya enggak tahu saya termasuk pom-pom atau enggak, tapi saya jarang pom-pom. PKPK netral, tapi closingan hari ini enggak terlalu buruk ya. Closingan hari ini enggak terlalu buruk, ada volume. Ini biasa emiten-emiten yang digoreng ketika marketnya jelek. Ya, jadi kalau market besar merah, biasanya ini jadi opsi. Bisa masuk watchlist ya, bisa masuk watchlist untuk PKPK. Oke, nextnya Hexa. Nah, Hexa ini breakout ya. Saya ketinggalan. Ya, Hexa ini saya juga sempat mantau, bagus sekali yang ada request Hexa. Kalau nggak salah dia biasanya bagi dividen itu Agustus ya. Which is kalau dia mau RUPS dan sebagainya mungkin di bulan Juni atau Juli. Jadi kalau Anda mau cicil Hexa boleh aja sih. So overall dia uptrend, bagi dividen juga besar. Ya cuman likuiditas ya. Masalah likuiditas juga jadi penting. Cuman kalau Anda masuk pribadi lumayan enak ya untuk Hexa. Oke, bisa di maintain. Ini karena dia baru breakout, volumenya juga lebih tinggi. Jadi saya rasa ini bisa dipantau. Bagus Hexa. Kepik MNC Group kayaknya masih skip ya. Meskipun dia posisi ada di salah satu support kuat, the last support ada di 79. Ya Anda kalau masumsi 7982, asal dia kuat di atas itu bagus. Cuman kalau sampai dia jebol 79, hati-hati dia buat low baru, all time low, maka bukan nggak mungkin dia akan perlahan uji ke sini. Ya ini kayak hari ini ada satu INCF nih masuk ke 50. Ya jadi harus hati-hati ya. Karena belum ada momen berat. Nah, BBHI ini juga cukup menarik ya. Tiba-tiba suddenly gitu ya, dia dibanting. Ya 2 hari terakhir 2 ARB total kurang lebih 14%, 14-15%, asing buangnya banyak banget. Ya, kemarin buang hampir 100.000 kalau kita cek untuk BBHI. Ya, CD Akum ini salah satu bandar yang nahan ya, yang main di BBHI. Cuman ada 2-3 broker yang melakukan distribusi lumayan besar. Jadi saya belum research lebih jauh ada apa. Ya, katanya sih ada penundaan entah itu di public expose ataupun di pengumuman informasi lainnya. Jadi saya belum dapat informasi detail ya. Secara teknikal agak ngeri ya, last defense di 5.000-an. Agak ngeri kalau jebol 5.000 atau low-nya ada di 4770. Atau kurang lebih sekali lagi ARB. Kalau masih lock ARB agak serem. Jadi kalau sampai memang jebol saya rasa harus lepas. Cuman bukan gak mungkin di 5.000 setidaknya ada angin segar. Karena kalau kita track rata-rata cost bandar yang nahan itu di 5.000-an. Jadi ya kita lihat nanti lah pergerakannya gimana. SNLK. Wah ini SNLK memang dulu sahamnya saham repo ya. Dulu sahamnya saham repo. Technical breakout. Ya saya setuju technical breakout di 740. Cuman saya pribadi nggak pernah mantau polanya ya, likuiditasnya juga nggak besar, jadi saya skip. Tapi dengan netral dia breakout 740 ya, breakout inverted
kita bisa bilang ini inverted ya. Kita bisa bilang ini inverted sebenarnya. Ya, dengan asumsi invertednya di breakout 740 ya, 740 ke 410. Ini kita ngitung ininya ya. Ngitung target price based on pattern. Berarti 330 target secara pattern, 330 tambah 740 berarti kurang lebih di 1070. Di mana 1070 itu ada di sini. Kurang lebih ya. 1070 1100. Mungkin enggak itu secara pattern, tapi mungkin dia akan uji dulu sekitar 950-an. Ya bisa di follow up ya, asal di atas 740 for swing, meskipun emitennya kadang suka rada-rada itu boleh. BRMS gagal nih 2-3 kali gagal uji 230, agak menjadikan sinyal yang kurang bagus ya untuk BRMS jangka pendek. Cuman kunciannya masih pertama di 198.200, kuncian terakhir ada di sekitar 190. Ini the last nih. Nah kalau sampai ini the last jebol, maka head and shoulders-nya breakdown, ya target penurunannya juga bisa lumayan dalam. Ya mungkin akan uji sekitar 150. Jadi BRMS watchlist pantau ketat. Ya cuman asal dia nggak jebol 2 support ini masih aman. Mungkin dia akan konsolidasi buat flag. Ya bisa aja dia buat flag untuk apa namanya, untuk konsolidasi dulu. Ya dia buat flag dulu nih. Ya kan kalau flag kan kemungkinan dia akan uji nyampe 190 bisa rebound. Ya cuman jadi warning kita harus lebih hati-hati. SDMU saya no comment, hari ini dia hampir buat low baru. Kalau besok buat low baru lagi jebol 94 akan berat. Kenapa? Karena kalau SDMU teman-teman ya, ini emiten yang memang apa ya, bisa saya bilang naiknya cuma karena ada pihak yang ngegoreng. Kalau enggak ya saya rasa dia akan back to nature. Ya artinya adalah kembali ke habitat asalnya sesuai dengan sebelum dia digoreng. Jadi kuncinya ya dia dibuat low barunya. Kalau dia buat low baru mungkin bisa lepas dulu. Ya bisa lepas dulu. Oke jadi saya skip lah ya kalau emiten gorengan kayak gini. Hope ya, kalau Hope better lah ya. Hope better, ada Bell. Ini kan yang memang lagi gila, cuman hati-hati suspend. Untuk Hope posisi masih di resist ya. Posisi masih di resist. Resistnya ada di sekitar 262. Ya ini let's see kalau jebol akan lanjut. Kalau enggak hati-hati kepentok resist, turunnya lumayan sakit. Jadi harus di maintain. Tapi kalau jebol saya rasa masih menarik banget. Ya next United Tractor UNTR. Kita sepakat 27500 ini adalah area breakout dia sekaligus area support. Terserah support swing, support trailing stop, support stop loss. Yang jelas kunciannya ada di sini. Ya, ini adalah cup and handle, polanya jelas ya. Pola cup and handle jelas, target penurunan dari 27.500 ke sekitar 27.200. Berapa tuh? 22.200 kurang 27.500. Target 5.000 ya, 5.000 dari 27, maka kurang lebih targetnya ada di sekitar 32.000 33.000. Ya mungkin itu target swingnya ya, swing jauh. Dan ini dia udah jalan setengah. Ya ini udah jalan setengah. Jadi ya harus maintain. Kalau breakout lanjut 30.500 continuation. Ini udah bisa di follow up ya. United Tractor 27.500 ya. Batasnya kita bisa follow up. Oke. Lalu nextnya kita bahas GZCO. Teknikalnya lumayan ya. Dia terakhir membal di 164 ya. Ini area breakout kemarin. Dia berhasil membal, konsolidasi. Asal dia konsolidasi ini masih oke sih. Ya menurut saya untuk GZCO dia masih nurut, dia punya trendline ya teman-teman ya. Dia masih nurut, dia punya trendline. Jadi saya rasa sih masih oke. Ya cuman kalau Anda ragu, Anda bisa coba antri di 180 ke bawah. Karena kalau dia nurut trendline awalnya, maka bukan gak mungkin dia ada uji ke 180 ke bawah dulu. Ya target masih 200. Karena dari kemarin dia ini gak tembus-tembus 200, ngeprank mulu. Jadi kita sepakat 200-nya ini area kuat nih. Nah kalau ini jebol dan stabil, saya rasa dia akan lanjut continuation. Ya lanjut ke atas. SMA masih berat ya, masih buat base. Skip, MTech juga skip. Ini kayak Arto nih, ini bisa hindari dulu ya. Karena kita gak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau untuk buka, dia ternyata nggak buat low baru ya. Dia ternyata nggak buat low baru untuk buka.
Tadi sempat rebound juga lumayan, buka 8%. Kalau dia nggak buat low baru, ini bisa swing pendek, stop loss 258. Ya, ini bisa swing pendek karena overall dia masih sideways sebenarnya. Untuk buka. Ya, tapi kalau dia buat low baru, skip, wajib buang. Oke, ya terakhir NICL, closingannya cukup menarik ya. Cuman kuncian NICL pertama nih EMA 200 pas-pasan, hati-hati. Biasanya sih kalau memang niat jebol harus, biasanya kalau udah nyentuh kayak gini nih, biasa langsung di breakdown. Langsung di breakout. Ya intinya 94 area resist kuat, jebol harusnya sih kencang karena resistannya udah nggak ada lagi. Ya apalagi ditambah marketnya lagi nggak stabil, biasanya ini bisa dijadikan alternatif untuk digoreng. Ya kunciannya ada di 94 lah. Ya let's see nanti gimana arahnya. Oke, nextnya MTech skip dulu ya. Untuk MTech skip dulu. Lalu nextnya untuk becap, ini bisa dimanfaatkan untuk main technical rebound aja. Ya, sisanya sih saya agak no comment. Ya overall ada range support yang berhasil kebentuk itu ada di sekitar 180-an hingga 190. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk trading pendek. Ya karena banyak emiten yang sudah turun dan mungkin dalam minggu ini akan banyak juga yang technical rebound. Ingat ya, hanya technical rebound, target reboundnya ke berapa? Harusnya sih di sekitar 230 220. Ya, ini target rebound mereka. Nah, ada kemungkinan nanti seperti ini. Target rebound habis itu balik. Karena trennya nih udah dia buat lower high, dia buat lower low. Jadi saya rasa trennya cenderung turun. Apalagi kalau dia nggak bisa balik di atas 230. Jadi kurang lebih mungkin dia akan potensi naik rally ke 220 230 habis itu lanjut penurunan. Hati-hati ya kalau jebol buat low baru di 177 itu lepas. Oke, jadi kurang lebih itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Request sana udah cukup. Ya paling komoditi ya, komoditi masih on, saya udah bilang dari awal. Tinggal kita atur positioningnya. Oke, saya rasa cukup. So thank you teman-teman semua. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.